Sedikit cuplikan kontes akuarium Aquafest di Mall Alam Sutera. Jadi di Aquafest ini nggak cuma terarium aja, tapi juga ada aquascape dan kontes berbagai jenis ikan. Nah, kontes yang sekarang ini peminatnya lumayan banyak, ada 24 slot terisi dan benar-benar diselesain semua. Kontesnya itu dimulai dari pagi, tapi gue datangnya malam ke sini karena penjurian dimulai jam 7 malam. Sampai di sana acara dimulai dengan brief para juri dan bincang-bincang seputar hobi aquascape dan terarium. Nah, di sini senang banget bisa dapat banyak pengetahuan dan cerita dari para juri-juri senior. Sebelum start penjurian, kita pematangan teknis penilaian dulu supaya nggak terjadi miskomunikasi. Secara garis besar sih yang dinilai cuma 3 poin aja. Yang pertama first impression, yang kedua habitat atau ekosistem, dan yang ketiga kombinasi layoutnya. Tapi walaupun cuma 3 doang, kalau pesertanya niat-niat kayak gini agak sulit ya. Kita jadi harus benar-benar jeli untuk menilai terarium peserta sesuai dengan kriteria yang dilombakan. Cuma secara keseluruhan tadi berdasarkan keterangan para juri-juri juga, mayoritas peserta masih kurang concern sama drain bottom dan area irigasi. Padahal unsur tersebut bisa dibilang nggak kalah penting dibandingkan first impression dan layout. Karena pada kenyataannya drain bottom yang baik bakal menentukan jangka waktu dan ketahanan terarium ketika dirawat dalam waktu yang lama. Walaupun sama-sama dinilai ketahanan jangka panjangnya, tapi tanaman di dalam air beda dengan tanaman darat yang ada di terarium. Kalau di dalam air tentunya tanaman kontak langsung dengan air. Jadi permasalahan humidity itu nggak ada di aquascape. Sedangkan di terarium ada 4 faktor penting yang salah satunya adalah humidity. Nah, untuk mengatur humidity ini ada banyak cara, tergantung jenis wadah dan jenis tanaman yang dipilih. Nah, karena di kontes Tera ini pesertanya pemain aquascape juga, sebagian besar humidity-nya tuh masih kurang maksimal. Tapi untuk layout dan pemilihan tanaman sih udah nggak ada masalah. Untuk hitungan kontes kedua kalinya di Indonesia ini udah termasuk di luar ekspektasi. Jadinya untuk penilaian humidity masih diberikan toleransi. Semoga kedepannya terarium ini makin banyak lagi peminatnya, supaya di next event itu acaranya lebih ramai lagi dari yang sekarang. Nah, ini ada beberapa terarium yang jadi pilihan ruang tanam. Sambil lihat-lihat, habis ini ada wawancara sama beberapa juri baik di aquascape maupun di terarium. Sekiranya berminat untuk di next event, wajib banget nih simak masukan-masukan dari para juri supaya nanti bisa lebih fantastis lagi hasil-hasil karya terariumnya. Wow. Nah, di terarium ini tadi kan udah lihat semua, Bang? Ya, Kesalahan yang paling nggak boleh dilakuin apa, Bang? adalah sistem irigasi. Ini Sistem kebanyakan sudah tidak memakai irigasi. Jadi kalau misalnya lo nyiram, karena ini kan banyak slope ya. Mereka banyak bikin slope. Kalau bagian slope itu kan biasanya lebih cepat kering. Artinya lo akan lebih sering nyiram. Betul nggak? Nah, kalau misalnya sering nyiram, di bawah pasti lebih banyak air kan? Kalau misalnya banyak air di bawahnya, lu buang airnya gimana? Kagak ada sistem irigasi, sistem apa ya namanya? Drain bottom ya buat ngeluarin airnya. Betul. Kalau untuk tanaman, Drainage-nya nggak ada ini. kalau untuk tanaman Kalau untuk tanaman rata-rata oke lah. Dia udah paham. yang fatal yang nggak boleh dilakuin apa? Menggunakan mouse palsu. Selain itu, Ini banyak yang pakai mouse palsu ini. Emang iya? Forest moss ya? Wah, Ini kan? bukan masalah forest moss-nya. Kamu sudah tidak bisa membedakan antara yang preserve dan tidak. Berarti di sini Ada yang memakai preserve, ada yang tidak. Cuma ini kelihatan, tuh bakal kelihatan kalau misalnya ada yang pakai, ada yang enggak. Gitu. Terus kalau misalnya ini kebanyakan teman-teman di sini memakai tanaman yang harusnya highlight tapi ditaruhnya low light. Jadi biasanya penempatan highlight dia taruh di bawah bayangan ada hardscape. Itu kesalahan fatal. Yang seharusnya itu tidak dilakukan. kasih contoh yang satu yang preserve yang mana? Hehehe, rahasia dong. Janganlah, kasihan nanti pesertanya. Enggak, tunjuk aja di ini kan kameranya kita. Tunjuk aja gitu. Kalau satu tunjuk juga udah ada tuh. Itu dong. Oke guys, Makasih ya, jangan pakai Bang Nino. preserve. Siap, makasih Bang Nino. Sama-sama. Sukses Bang Nino. Dengan Bang Seven Argi dari Minimizu. ya, Oke. kita harus tahu nih. Ini kan tadi udah keliling semua Bang ya? Ya. Kira-kira kesalahan yang enggak apa ya, kesalahan yang menurut pemula itu nggak salah tapi fatal ternyata buat kalau di kontes kayak gini. Oke, yang paling basic ya, yang paling basic itu sebenarnya adalah sistem drainase. Itu paling basic dari awal, segala awalnya. Karena itu kan kita bikin pertama kali terarium itu kan dari pemasukan substrat gitu kan, lapisan substrat dari yang drainasenya, sistemnya itu penting banget. Kenapa? Karena kita menggunakan wadah tertutup yang beda dengan pot ya, yang di bawahnya ada bolong sistem drainase. Jadi kalau misalkan nanti nggak ada sistem drainasenya, itu
bisa dipastikan terariumnya akan sulit untuk hidup. Nggak tahan Gitu. lama. Nggak tahan lama gitu. Lalu kemudian ini sih pemilihan tanaman sih. Jadi ada beberapa tanaman, misalkan contoh kalau misal kita buat terarium yang tertutup, yang lembab, high humidity, itu kan ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh di sana dan ada beberapa yang nggak bisa. Contoh kayak misalkan di sini kita lihat ada beberapa kayak contoh sekulen disatukan sama moss, dan itu kan sangat apa ya, kontradiktif Beda lah. habitat. Kontradiktif ya. Yang habitat. satu senengnya dry, kering, pasir, yang satu senengnya basah, lembab, becek gitu kan. Nah itu Udah pasti nggak bisa nggak bakal hidup. berhasil lah. Iya, nggak bakal hidup. Jadi Berarti kan lebih baiknya buat satu ekosistem yang emang mirip-mirip. setipe semua tanamannya gitu. Jadi itu sih di situ makanya pentingnya edukasi dan wawasan terhadap pemilihan tanaman tadi. Siap. Mantap Thank you. banget Bang Tanam ID ya. Dari Mini. Thank you Bang ya. Sukses. Oke, dari Terraquario Dari Terraquario. Ya. Ini menurut Om kontesnya sekarang gimana nih Om? Wah, ramai banget. Yang nggak ikut rugi. Soalnya ini yang pertama di Indonesia pakai bowl lagi. Dan itu tingkat kesulitannya sebenarnya Lebih sulit ya, Bang? lebih sulit. Tapi keren-keren semua, asli bingung. mau nilainya juga bingung. Tapi keren sih, keren semua. Yang paling menonjol menurut Om apa nih di sini? Kreativitas. Kreativitas. Ya? Kreativitas, ya satu yang pertama kreativitas, yang kedua hardscape. Ya kita nggak mungkiri hardscape-nya masih menggunakan hardscape model aquascape gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat secara menyeluruh, terrarium itu kan hanya sepenggal aja gitu kan. Jadi nggak harus yang dibikin kayak aquascape diorama yang terlalu ini banget. Nah, kalaupun misalnya dia mau bikin diorama banget, ya berarti finishing detailingnya juga harus bikin. Kalau ini nggak, hardscape udah cakep tapi di bagian finishing sedikit kurang. Tapi tetap nilainya oke. Tapi sarannya apa Om? Buat yang kalau yang baru nonton terus mau ikutan tuh sarannya apa kalau Ini banyak literasi, lihat semua referensi. Nah, pokoknya latihan, bikin terus, cek. Nanti selama kalian bikin itu pertumbuhannya gimana. Nah, baru abis itu next kita ikut kontes ya, jangan lupa semuanya. bakal ada lagi nih Om? Bakal ada terus. Pokoknya harus ada terus. Oke? Oke, siap. Thank you Siap, ya. Bro. Halo Bang Paret. Gimana Bang kontesnya Bang? Mantap, kreatif banget, keren banget, tipis-tipis nih semuanya nih, udah mulai bagus, berkarya terus Indonesia. Masih ada yang perlu diperbaiki nggak Bang dari keseluruhan? Ya Apa aja? semuanya step ya, dengan awal ini semuanya udah bagus banget sebenarnya. Mungkin tambah ke depan, tambah kreatif lagi, tambah bagus lagi, tambah ya konsisten lagi, tambah bener lagi naruhnya. Tapi walaupun kayak gini kita udah puas nih, baru kedua kalinya tapi udah mengejutkan. Mungkin jadi contoh nanti lama-lama buat ke dunia juga, kreatif kita nanti akan ya tambah bagus, jadi acuan untuk dunia ya. Mungkin lama-kelamaan tambah membaik. Pokoknya semangat terus, belajar terus. Siap. Thank you Bang Paret. Oke, Sehat-sehat Bang Paret. semangat. Oke, kita lagi sama Bang Dino, Aldino dari mana Bang? Aquatic Freak. Mantap. Gimana Bang komentarnya buat keseluruhan acara? Keseluruhan acara unik sih ya, bagus ya, karena ada kelas yang ini nih, terrarium ya, kan jarang yang tema-tema kayak gini. Semoga kedepannya juga semakin banyak partisipannya kan, juga semua tahu kira-kira kan penjuriannya apa yang Kurang. dinilai, apa yang kurang. Iya, karena selain dia bagus juga harus bisa hidup kan, karena dia sifatnya kan influencer, cocok apa enggak hidupnya kan. Kira-kira Aquatic Freak bakal ngadain nggak? Masa hidupnya dia ada hidupnya. Cuman kalau ngeramein si Ayu. Siap. Oke, gitu aja Bang. Makasih banyak ya Bang. Sukses selalu Bang.